Ini insya Allah kita akan membahas naungan di padang mahsyar untuk orang yang saling mencintai karena Allah. Mencintai di sini saling menyukai sehingga mereka itu senang selalu bersama. Ya. Salah satu dari 7, masih ingat beberapa pertemuan terakhir kita membahas tentang 7 kelompok yang akan memperoleh fasilitas naungan dari Allah di padang mahsyar saat menunggu dimulainya pertanggungjawaban atau hisab. Nah, 2 di antara 7 golongan itu sudah kita bahas. Ya. Kemudian pagi ini kita membahas salah satunya, yaitu saling mencintai karena Allah. Sehingga ketika diperlukan untuk berkumpul, mereka berkumpul karena Allah. Dan ketika diperlukan berpisah, mereka berpisah juga karena Allah. Jadi yang mendasari kecintaan mereka adalah kesamaan dalam mencari tujuan yang ingin dicapai, yaitu keridhaan Allah. Sehingga ketika mereka berkumpul sesuai dengan tujuan mereka, yaitu mencari ridha Allah. Demikian juga ketika mereka memutuskan untuk berpisah, maka mereka juga berpisahnya karena Allah. Misalnya, ketika mereka berkumpul dalam rangka mempelajari satu ilmu dalam satu forum pengajian, lalu ketika mereka bersama-sama mendengarkan atau menyampaikan pengajian, mereka berkumpul. Tapi ketika tiba waktunya sholat, mereka harus menghentikan kegiatan agar bisa memenuhi panggilan Allah untuk sholat. Mereka berpisah. Ketika berkumpul untuk pengajian karena Allah. Ketika mereka berpisah karena dipanggil oleh Allah. Nah, pagi ini kita berkumpul karena Allah. Kita sedang mempelajari bagaimana cara menerapkan iman di dalam kehidupan sehari-hari. Habis ini kita berpisah lagi. Kita harus berangkat ke tempat kerja dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk mencari nafkah, mencari penghasilan yang halal untuk mendukung diri kita sendiri dan keluarga, sehingga kita bisa mempunyai tenaga dan kekuatan dan kesehatan untuk menunjang, untuk memfasilitasi kita melaksanakan perintah Allah lagi, supaya kita bisa sholat dengan baik, supaya kita bisa puasa dengan baik dan sebagainya. Nah, hadisnya sudah saya kemukakan yang lengkap pada waktu itu, yaitu sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, dan seterusnya. Terus kali ini adalah yang warajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi, mereka berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alaihi, dan mereka berpisah juga karena Allah. Orang-orang yang bisa saling mencintai hanya karena Allah, mereka menurut Rasulullah SAW telah menikmati sebagian dari keimanan mereka. Dan saling mencintai karena Allah saling mencintai yang karena Allah itu akan kekal dan tidak akan pudar. Karena Allah, karena apa? Allahnya itu kekal. Jadi kalau kita mencintai alasannya ridhonya Allah atau alasannya Allah itu kekal, maka cintanya juga akan kekal. Bandingkan kalau ada 2 orang yang saling mencintai karena alasan atau tujuan selain Allah, misalnya karena uang. Nanti ketika ada uang, ada cinta. Tapi ketika uangnya tidak ada, tinggalkan, pisah.
Ini makanya seringkali kita ini hati-hati, terutama dulu waktu kita mau menikah. Nanti dulu dia melamar aku karena apa? Kalau karena kecantikan. Nanti kalau kecantikanku pudar, hilang dia, lari. Kalau karena uangku, karena hartaku. Ya, karena ada orang yang menikahi wanita karena dia sudah punya rumah, dan begitu dia tidak perlu mengumpulkan duit untuk beli rumah. Nah, kalau itu alasannya, rumah itu tidak kekal. Nah, maka kalau kita ingin cinta yang kekal, alasannya, tujuannya harus yang kekal, yaitu Allah. Ya. Jadi ada kelebihan bahwa orang yang cintanya karena Allah itu nikmat, karena cinta itu memberikan kenikmatan. Ya. Kita tuh ketika bertemu dengan teman yang kita sukai, itu ketemu saja tuh udah senang, apalagi terus ngobrol sana sini, wah senang sekali. Nah, kalau alasannya karena Allah, itu bisa merupakan bagian dari nikmatnya iman, nikmatnya keimanan kita kepada Allah. Rasulullah mengatakan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang kalau seseorang itu mendapatkan 3 hal itu, maka dia akan menikmati iman. Yaitu 1, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau orang itu bisa mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada apapun selain Allah dan Rasulnya, dia akan nikmat hidupnya. Karena Allahnya kekal, ajarannya juga kekal. Ajarannya itu universal, yang sampai kapanpun itu tetap relevan. Yang kedua, waman ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jalla. Dan orang yang menyukai orang lain, dia tidak mencintai orang tadi si A tidak mencintai si B kecuali karena Allah. Dan satu lagi, yang ketiga, wa may yakrahu ay ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu. Orang yang tadinya tidak beriman kemudian beriman. Setelah beriman, dia merasakan nikmatnya iman, cocoknya keimanan itu, lalu dia itu khawatir atau tidak suka kalau kembali kepada agamanya semula. Kalau dia bisa merasakan itu, dia juga merasakan kenikmatan iman. Karena apa? Karena dia tahu kalau kembali ke agamanya semula, dia akan masuk ke neraka. Jadi menghindari kekafiran itu alasannya karena aku tidak mau masuk neraka. Jadi dengan demikian, dua orang atau lebih yang saling mencintai karena Allah itu akan merasakan nikmatnya iman. Nah, kata kunci antara dua orang yang bisa mencintai karena iman tadi itu apa? Tujuannya harus sama. Karena kalau tujuannya tidak sama, sulit kita membangun rasa cinta yang murni. Yaitu apa? Ridhonya Allah. Ridho itu artinya senang dan puas. Kalau dua orang masing-masing melakukan apapun dalam rangka mencari ridho Allah, maka hubungan mereka itu nikmat. Terus usaha kita agar Allah itu senang dan puas terhadap kita adalah kita terlebih dahulu bersyukur kepada Allah. Bersyukur, ini kaitannya dengan cinta. Kalau kita itu bersyukur kepada Allah, kita tuh selalu menyadari bahwa kita ini setiap saat diberi oleh Allah, diberi kesehatan, diberi mata bisa melihat, diberi rezeki dan sebagainya. Terus kita bersyukur. Nah, kesadaran kita diberi dan bergantung kepada Allah
itu membuat kita bersyukur. Nah, syukur itu akan membuat kita mencintai Allah. Kalau kita mencintai Allah, maka kita punya kecenderungan rindu kepadanya dan ingin bertemu dengannya. Bagaimana cara syukur? Bersyukur yang baik adalah kita memanfaatkan pemberian Allah untuk berbakti kepadanya. Berbakti kepadanya itu ya iman dan amal soleh. Seperti doa yang diajarkan oleh Allah di surat Al-Ahqaf. Ini kita dianjurkan sering-sering baca doa ini. Kalau kita sering baca doa ini, maka kita itu akan makin lama itu makin tertanam nilai itu. Doa itu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Tuhan, tunjukilah aku agar aku bisa mensyukuri kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadaku dan juga kepada kedua orang tua. Coba, jadi doanya kok tidak langsung Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Enggak, tapi tunjukilah bagaimana cara saya bersyukur. Karena apa? Begitu kita menyadari kenikmatan yang diberi Allah itu melimpah banyak sekali, kita tidak mungkin bisa bersyukur kepada Allah sama besarnya, sama banyaknya dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Maka bagaimanapun usaha kita untuk bersyukur gak akan seimbang, tidak akan sebanding. Maka kita bilangnya, tunjukilah aku. Ini sama dengan kalau kita berdua dengan teman itu baik sekali, sangat baik, sehingga kadang-kadang kita merasa, aduh, tidak tahu aku bagaimana cara berterima kasih kepadamu. Tuh, kita diberi teman saja yang jumlahnya terbatas, itu kita sudah merasa, wah, nggak tahu deh bagaimana cara aku berterima kasih kepadamu. Kepada Allah, itu Allah lebih berhak dikatakan begitu. Nah, si ungkapannya bukan aku tidak tahu deh Allah, bukan, tapi Tuhan, tunjukilah aku agar aku bisa mensyukuri kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tua. Kepada orang tua juga perlu, karena kita kalau waktu bayi saja itu kita tidak disuapin dalam waktu tertentu, mati kita. Kalau kita sakit tidak dirawat oleh mereka, ya mati kita. Jadi jasa orang tua banyak, lebih banyak lagi kalau orang tua kita itu membimbing kita untuk beriman kepada Allah, itu lebih besar lagi. Nah, terus wa an amala sholihan tardah, tunjukilah aku bagaimana aku bisa berperilaku baik yang Engkau ridhoi. Nah, ini jadi bersyukur itu tidak cukup menyampaikan terima kasih, tetapi memanfaatkan pemberian Allah untuk berperilaku baik yang diridhoi oleh Allah. Jika kita selalu mensyukuri Allah, bersyukur kepada Allah atas segala pemberiannya dan memanfaatkan pemberian itu untuk berbakti kepadanya, insya Allah kita makin lama makin mencintai Allah. Sedangkan rasa cinta itu mendorong kita untuk selalu berusaha mendekatkan diri kepadanya melalui ketaatan kepadanya. Dan memang orang Islam itu, orang beriman itu agak kecenderungannya sangat mencintai Allah kalau memang betul menghayati pemberian Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat mencintai Allah. Kesamaan dalam cinta kepada Allah dan kesamaan dalam tujuan. Dua orang yang saling mencintai tadi, mereka mempunyai kesamaan dalam cinta kepada Allah dan kesamaan dalam tujuan mencari ridha Allah. Nah, kesamaan itu akan menjadi perekat bagi sesama mukmin yang akan direspon oleh Allah dengan mentautkan hati. Jadi kalau dua orang itu mencintai Allah dan mengharapkan mencari ridha Allah, maka mereka cenderung akan mencintai. Ketika makin mencintai itu sebenarnya mekanisme yang membuat Allah
Mekanismenya itu nanti dibuat oleh Allah dengan sendirinya, ya, dengan sendirinya, karena itu adalah akibat, dan akibat itu yang membuat Allah. Terus dengan Allah itu mentautkan, maka dua orang itu akan menjadi saling ramah antara satu dengan yang lain. Coba kita perhatikan ayat ini. Ayat ini sering saya kutip, tetapi kita membahas dari angle yang berbeda. Ini kecenderungan saya di kalimat bagian akhir. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah pada ajaran Allah semuanya. Wala tafarraqu, dan kalian jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah akan kenikmatan Allah yang diberikan kepadamu. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Dulu kalian itu saling bermusuhan. Saling bermusuhan itu berarti saling membenci dan ingin saling menyerang. Terus fa'allafa baina qulubikum, Allah mentautkan hati kalian. Mentautkan hati kalian. Mentautkan di sini memakai kata allafa. Allafa yu'allifu. Ulfah. Nah, alafa itu artinya ramah. Jadi kalau fa'allafa baina qulubikum, Allah akan membuat hati kalian itu saling ramah satu terhadap yang lain. Nah, karena masing-masing saling ramah, maka dua hati itu akan menjadi bertautan. Ini seperti doa kalau di acara akad nikah. Itu kan ada doa Allahumma alif bainahuma, pakai kata alif, ya, akar katanya sama. Tuhan, tautkanlah hati kedua insan itu, tautkanlah, ditautkan dengan keramahan hati. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, karena ketautan itu maka kalian menjadi bersaudara atas kenikmatan dari Allah. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi dua orang yang saling mencintai, yang saling ramah, itu caranya yang paling bagus adalah mencintai Allah dulu. Mencintai Allah, kemudian ketika kita berperilaku apapun dalam rangka mencari ridha Allah. Banyak orang berusaha mentautkan hati dengan uang, ya, kasih uang supaya nanti makin lama makin senang. Nah, tapi seperti yang saya katakan tadi, kalau cintanya itu karena uang, ketika uangnya itu hilang, ya cintanya hilang. Ya. Kenapa? Uang itu kan faktor luar, faktor eksternal. Kalau cintanya itu berangkat dari cinta kepada Allah itu faktor internal. Terus ada rasa rindu itu dari internal juga, gitu. Ya. Jadi ketautan hati yang diciptakan oleh Allah di kalangan orang-orang yang mencari ridho Allah itu tercermin pada sikap ramah mereka, sikap ramah antara satu dengan yang lain, dan karena ramah, karena hatinya tertaut, maka mereka cenderung ingin saling membantu, saling menolong. Saya mengkaitkan dengan saling menolong ini karena ada hadisnya yang menggabungkan itu. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf. Yang namanya orang mukmin itu pasti ramah dan diperlakukan ramah. Ramah, dianya ramah, dan dia diperlakukan ramah. Wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf. Gak ada kebaikan orang yang dianya tidak ramah dan tidak diperlakukan secara ramah. Kok bisa begitu? Kalau kita ingin orang lain ramah kepada kita, kita duluan memulai, kita dulu yang ramah. Karena Allah membuat benda-benda di alam raya ini itu bisa memantulkan. Kalau kita berteriak di hadapan tembok, tembok itu akan memantulkan ke kita. Kalau di tanah lapang, terus di ujung sana ada bukit, nanti seolah-olah suara kita itu ditirukan, karena itu pantulan. Nah,
Maka kalau kita itu berbicara dengan orang, perkataan kita itu mengena jiwa dia. Terus kalau kita itu ramah, jiwanya dia itu akan memantulkan keramahan. Maka kalau kita ingin diperlakukan ramah oleh orang lain, kita ramah dulu. Banyak orang yang salah, kepenginnya diramahin dulu terus kemudian baru balas. Gak mau, orangnya rese, ya udah aku gak peduli. Gak bisa, mesti kita dulu. Ya, itu makanya relevan dengan ayat lain yang di surat Al-Isra itu, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik itu sebenarnya kamu berbuat baik pada dirimu sendiri. Karena perbuatan baikmu itu akan direspon dengan cara yang baik. Wa in asatum falaha, kalau kamu itu berbuat buruk, kamu akan tertimpa keburukan itu karena akan dibalikkan. Nah, hadisnya, sabda Nabi tadi, bagian kedua, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia, yang paling berguna. Nah, ini ada hubungannya dengan keramahan tadi. Kalau kita suka menolong orang lain, maka orang lain itu akan ramah pada kita. Jadi cara kalau membuat orang lain itu ramah, kita ramah dulu. Nah, ramah itu diwujudkan dalam bentuk menolong orang lain. Menolong itu artinya memberi manfaat kepada orang lain. Memberi manfaat. Ini saya suka menyinggung, dan saya ulang lagi. Seringkali orang itu tidak suka kalau dimanfaatkan oleh orang lain. Nggak mau, aku dimanfaatin. Loh, kita itu ingin menjadi orang yang bermanfaat. Ketika ada orang memanfaatkan kita, mestinya kita senang. Aku nggak usah mencari orang siapa yang mau memanfaatkan saya, tapi orang itu sendiri yang kepengen memanfaatkan kita. Nah, karena masing-masing orang mukmin itu saling siap membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan di antara mereka, maka ikatan mereka dalam kehidupan sosial itu bagaikan satu bangunan. Nah, kita punya kelebihan, tapi kita punya kekurangan. Orang lain juga begitu, punya kelebihan, punya kekurangan. Kelebihan kita berikan kepada orang lain dalam bentuk pertolongan. Nanti orang lain mempunyai kelebihan yang lain, orang itu memberi kita pertolongan dengan kelebihannya tadi. Jadi saling mengisi. Karena masing-masing itu punya kebutuhan, itu artinya kalau itu bagaikan tiang itu tidak akan berdiri tegak kalau tidak ada penyangganya. Oleh karena itu Rasulullah mengumpamakan orang mukmin terhadap orang mukmin lain itu saling tolong menolong, saling kuat menguatkan, saling tolong menolong, saling menguatkan. Ibarat yang paling gampang ya seperti suatu bangunan. Satu bangunan itu ya, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan. Sesungguhnya seorang mukmin terhadap orang mukmin lain itu seperti bangunan. Yashuddu ba'dahu ba'dan. Rasulullah memberikan contoh begini. Tangannya begini, artinya saling mengikat, saling menguatkan. Wasyabbaka asabi'ahu, Rasulullah menyilangkan jari-jarinya. Karena bangunan, misalnya tembok atau dinding, kemudian di situ ada tiangnya atau kolomnya, kemudian dikaitkan dengan atapnya itu, apakah besi atau kayu. Nah, itu akan saling tarik menarik sehingga menjadi kuat. Dengan demikian mereka siap untuk saling menolong dan saling membantu dalam kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Dan itu sesuai dengan perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan,
jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kalau dalam permusuhan atau dalam dosa itu tidak awet. Dengan demikian layak dikatakan bahwa orang-orang yang beriman, terutama yang sama-sama berusaha keras mencari ridha Allah, akan bersikap saling melindungi, sehingga bisa dianggap bahwa sebagian dari mereka berperan sebagai wali. Wali itu artinya pelindung atau pemimpin atau penanggung jawab. Nah, wali zamannya aulia. Ini seperti kata yang ada di surat Al-Maidah ayat 21 yang dulu pernah populer karena ada dikaitkan dengan peristiwa politik. Ya. Jadi wali itu artinya orang yang bersedia melindungi, bersedia bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemimpin itu dianggap wali karena pemimpin itu harus melindungi, harus melindungi. Makanya kadang-kadang wali di dalam Al-Quran diartikan sebagai pemimpin, seperti yang di surat Al-Maidah ayat 21 itu orang Islam tidak diperkenankan mengangkat wali yang bukan muslim. Karena apa? Sebenarnya wali di situ artinya orang yang siap melindungi. Nah, pemimpin seharusnya siap melindungi. Lalu buku terjemahannya dibilang pemimpin. Padahal seharusnya adalah orang atau pihak yang siap melindungi. Yang siap melindungi itu bisa pemimpin, bisa teman akrab. Kalau teman akrab pasti masing-masing siap melindungi, siap menolong. Dan kadang-kadang juga perlu membimbing. Ya, kalau membimbing berarti dia sebagai pemimpin. Ya. Jadi orang yang bersikap saling melindungi itu disebut wali atau jamaknya aulia. Mereka menginginkan, dua orang yang saling mencintai tadi, mereka menginginkan sama-sama masuk surga, sehingga mereka saling menganjurkan kebaikan. Mereka tidak ingin ada satu di antara mereka yang masuk neraka, sehingga mereka saling mengingatkan jika ada yang melakukan kesalahan. Jangan gitu, nanti celaka kamu. Jangan begitu, nanti kamu masuk neraka dan sebagainya. Nah, itu salah satu ciri khas dua orang yang saling mencintai karena Allah, itu mereka siap menolong, mereka siap mendorong untuk melakukan kebaikan, siap untuk melarang kalau salah satu itu tersesat atau melakukan pelanggaran. Dan kebersamaan itu penting. Allah juga memberikan fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana supaya mereka saling berkumpul. Misalnya mereka sama-sama melaksanakan sholat berjamaah. Terus Allah mendorongnya, memotivasinya dengan diberi pahala yang berlipat. Kalau kamu mau sholat berjamaah, pahalamu dilipat gandakan 27 kali. Nah, orang yang orientasinya kepengen dapat pahala, pergi ke sholat jamaah. Tapi mestinya tidak hanya sekedar mencari pahala. Nah, karena dorongan Allah itu supaya hati dengan hati itu bertaut. Makanya ketika sholat itu diperintahkan softnya, barisannya itu lurus dan nempel, deket, ya, deket. Rasulullah kalau wanti-wanti soft itu supaya lurus, jangan sampai bolong, ya, jangan sampai ada gap. Nanti kalian bisa bercerai-berai. Nah, jadi kalau sholat itu tidak berbaris dengan rapi, itu bisa berpotensi untuk bercerai-berai. Karena body language itu kan isyarat dari isi hati. Kalau isi hati itu ada keakraban, itu body language-nya akan cenderung untuk mendekat. Tapi kalau hatinya nggak dekat, ya menjauh aja, posisinya itu akan menjauh. Kalau kita lihat di antara orang-orang, ya, manusia di dunia ini yang sering sholat berjamaah, itu kecenderungannya kan kalau berjalan bersama itu dekat sekali. Kalau ngobrol ya jaraknya dekat.
perlu kursinya agak kehabisan kursi, sini sini sini. Ya, terus satu kursi dipakai berdua, nempel. Karena hatinya juga dekat. Coba kalau orang non-muslim, terutama orang barat, itu kan ngobrol saja itu harus ada jarak tertentu yang biasanya itu ditentukan satu hasta. Sebenarnya satu hasta itu tidak ada ketentuannya, tapi dengan sendirinya kalau ada orang bercakap-cakap mendekat lebih dekat dari satu hasta, nanti yang satu akan mundur. Gitu. Nah, itu karena tidak ada kedekatan hati. Tapi orang Islam terlatih dengan sholat berjamaah yang nempel, dan nempel itu, masya Allah, ada ikatan sosial. Dan ada yang mengatakan bahwa ada aliran listrik yang saling mengisi itu seperti misalnya awan dan awan. Itu kalau yang satu itu terlalu banyak plus atau terlalu banyak minusnya, maka akan ada lompatan listrik. Tujuannya supaya seimbang. Nah, kalau seorang bersalat berjamaah sama-sama nempel, itu nanti listrik yang ada di dalam tubuh itu akan cenderung untuk menetralisir supaya seimbang. Jadi lebih sehat gitu. Nah, jadi mereka bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah untuk melipat gandakan pahala sambil mempererat hubungan antar mereka. Mereka juga siap menyalurkan kelebihan harta mereka kepada siapa yang membutuhkan bantuan, baik sebagai zakat atau sedekah atau sebagai hadiah. Nah, semua itu mereka lakukan demi ketaatan mereka kepada Allah dan utusannya. Karena itu mereka layak menerima rahmat dari Allah. Rahmat itu kasih sayang. Ya. Jadi kalau sama-sama saling menolong itu kan mereka berarti saling menyayangi. Kalau mereka saling menyayangi, maka Allah akan menyayangi mereka. Jadi mereka layak menerima rahmat Allah dalam berbagai bentuk, termasuk naungan di padang mahsyar besok, dan bahkan bersama-sama dalam tinggal di surga. Ini gambaran yang diberikan oleh Allah perilaku orang mukmin dengan mukmin yang lain. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin laki dan perempuan itu sebagian menjadi wali sebagian yang lain. Ya, wali itu artinya dua orang yang saling melindungi, dua orang yang akrab, dua orang yang saling menegur dan sebagainya. Nah, termasuk pemimpin, ya, sebagian pemimpin yang lain. Nah, suami memimpin istri, bapak memimpin keluarga, presiden, gubernur, dan sebagainya, itu memimpin dan melindungi rakyat. Nah, cara melindunginya gimana? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menganjurkan melakukan kebaikan dan melarang perbuatan yang diingkari oleh pikiran. Jadi tidak mendorong sana kamu berjudi, enggak ada. Itu namanya tidak saling melindungi, ya. Wa yuqimuna shalah, dan mereka mau menegakkan salat, termasuk berjamaah tadi. Wa yu'tuna zakah, dan mereka mau membayar zakat. Zakat itu yang mempunyai kelebihan menolong yang kurang, berarti ada kepedulian dari yang memiliki keekonomi yang lebih baik kepada yang lebih lemah. Wa yuti'una Allah wa rasulah, mereka taat kepada Allah dan utusannya. Nah, orang-orang semacam itu akan mendapatkan kasih sayang Allah. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka akan dirahmati oleh Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Di samping itu, orang-orang yang beriman dan berusaha keras untuk mencari ridha Allah juga akan berusaha saling mendoakan, ya, termasuk saling melindungi itu saling mendoakan, terutama mendoakan keselamatan sahabatnya. Nah, saling mendoakan semacam ini akan makin menumbuhkan rasa cinta di antara mereka. Kita itu saling mendoakan itu ketika bertemu misalnya, ya. Rasulullah mengatakan,
Walladzi nafsi biyadihi la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu wa awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Demi Tuhan yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Jadi yang bisa masuk surga yang beriman. Dan kalian tidak akan bisa beriman sebelum kalian saling mencintai. Jadi kalau orang beriman kok saling membenci, itu keimanannya perlu dipertanyakan. Nah, bagaimana cara membangkitkan menumbuhkan rasa cinta, saling mencintai itu? Awala adullukum, apakah aku belum menunjukkan kalian sesuatu yang kalau kalian lakukan, kalian itu akan saling mencintai? Gampang kok, tidak ada biaya. Tebarkanlah salam, doakanlah keselamatan di antara kalian. Makanya orang Islam dianjurkan saling mendoakan, begitu ketemu, mudah-mudahan kamu selamat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, kadang-kadang orang itu lalu menganggap ini identitas. Jadi kalau salam, dia menunjukkan identitasnya orang Islam. Ini bukan identitas. Ini kebersamaan dan saling melindungi dan saling peduli. Mudah-mudahan Allah memberi kamu keselamatan. Gitu. Tapi kalau dijadikan identitas, sehingga lalu ya kalau itu salam, jangan hanya assalamualaikum dong, pakai selamat pagi, selamat sejahtera dan sebagainya. Itu menjadi assalamualaikumnya menjadi identitas. Enggak, bukan identitas. Tapi orang ini seringkali karena politiknya politik identitas. Politik identitas itu bisa orang yang menunjukkan identitasnya, bisa juga orang yang anti pada identitas yang lain. Itu sebenarnya mereka identitas juga. Kan seringkali orang Islam dituduh sebagai orang yang mengembangkan politik identitas. Nah, orang yang membenci Islam itu juga mereka mempunyai identitas sendiri. Identitasnya apa? Pembenci Islam. Pembenci Islam. Jadi kalau dikatakan orang Islam itu identitas, pembenci Islam itu identitas. What is the identity? Identitinya adalah pembenci orang Islam. Tapi mereka menganggap yang identitas itu yang Islam. Padahal Islamnya itu kan damai. Mereka yang suka membangkitkan permusuhan. Terus karena mereka menganggap permusuhan, dianggap orang Islam yang teroris. Padahal mereka itu yang memusuhi. Jadi kadang-kadang itu sih banter-banteran ngomong, ya. Banter-banteran ngomong, publikasi yang dipublikasikan, terus nanti itu seolah-olah benar. Kayak George Bush saja, George Bush Junior dulu. Ya. Jadi kalau kepingin menanamkan rasa saling cinta, saling mendoakan assalamualaikum. Nah, kalau teman-teman mau, misalnya kalau kita lagi chatting di WA nih, nah, terus coba diakhiri atau di tengah-tengah itu diselingi doa. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusanmu. Nanti begitu kita tulis begitu, kan mudah-mudahan Allah juga memudahkan kamu atau kamu juga. Jadi begitu kita mendoakan orang, teman begitu, nanti teman itu akan membalas dengan doa. Indah sekali. Jadi coba kita biasakan, ya, kita biasakan, ya, sisipkan begitu ada doa. Doa itu tidak harus assalamualaikum. Ya, dengan demikian saling mencintai antar sesama mukmin yang didasari rasa cinta kepada Allah adalah cinta yang sebenarnya, karena rasa saling mencintai semacam ini tumbuhnya dari dalam, internal motivation, tumbuhnya dari dalam jiwa manusia dan jiwa kita masing-masing. Dengan kata lain, saling mencintai itu ditumbuhkan oleh Allah dengan mekanisme sunnatullah. Ya, mekanisme sunnatullah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Otomatis Allah akan membuat begitu. Sesungguhnya orang yang beriman dan berbuat saleh, berbuat baik, maka Allah yang maha rahman, Allah yang maha pengasih
akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Jadi otomatis akan dibangkitkan rasa kasih sayang. Coba perhatikan orang Islam di mana-mana kalau ketemu orang Islam itu kan terus ramah. Apalagi sesama Islam, yang dengan orang lain aja juga ramah. Itu bisa dilihat sikap orang-orang Qatar atau orang-orang Islam di Arab yang datang ke World Cup. Itu kesan yang paling mendalam di antara para penonton adalah sikap ramahnya penduduk Qatar dan orang-orang Islam. Maka reputasi itu kita jaga. Karena di luar sana pers itu mengemukakan yang sebaliknya, dan pers itu seluruh dunia itu sebagian besar dulu pernah ada yang menganggap bahwa 80% dari pers di dunia dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi itu sejak dari zaman dulu sukanya mengadu domba. Sejak zaman dulu. Zaman Rasulullah juga begitu. Itu orang Yahudi mengadu domba antara penduduk Madinah satu kelompok dan kelompok lain, kelompok suku Khazraj dan suku Aus. Oh, itu diadu terus itu oleh orang-orang Yahudi. Nah, mereka damai setelah Rasulullah hijrah ke sana, mereka menerapkan ajaran Islam, mereka damai, nggak pernah berantem. Nah, karena mereka kecewa, tidak berantem lagi, orang Yahudi merayu orang-orang Mekah dan Taif supaya menyerbu ke Madinah. Adu domba lagi, yang diadu antara penduduk Mekah dan penduduk Madinah. Nah, ini jangan-jangan sampai sekarang ini pertikaian antar dua negara itu ya karena dipanas-panasin begitu. Ya, dan kita bisa melihat kepentingan mereka antara lain adalah mereka bisa menjual senjata. Terus dimanfaatkan lagi yang diserbu, yang dikalahkan nanti yang punya sumber daya mineral atau punya minyak jumlah banyak, nanti minyaknya bisa dikuasai. Nah, itu sikap orang Islam mesti ramah, saling melindungi, tidak suka menyerang. Ini berarti bahwa rasa saling mencintai antara sesama muslim itu akan awet dan akan tetap berlanjut sampai kelak di akhirat. Ya. Ada ungkapan dari Allah, al-akhillahu yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Para teman-teman akrab. Al-akhillah itu jamak dari khalil. Khalil itu artinya teman akrab. Para teman akrab itu besok di akhirat akan saling bermusuhan kecuali orang yang bertakwa. Kok begitu logikanya gimana? Iya, karena orang-orang yang tidak bertakwa kan masuk neraka. Ketika di neraka mereka ketemu satu dan yang lain, gara-gara kamu ngajak ini ya tapi kamu mau, habis kamu kasih aku duit sih, aku kan tergiur. Iya, tapi salahmu sendiri dong gitu. Nah, itu inna dzalika la haqqun takhassumu ahlin nar. Hak benar adanya bahwa penghuni neraka itu saling berantem. Ya, karena dulunya kan saling menganjurkan yang tidak benar. Tapi orang yang bertakwa saling menganjurkan yang benar, yang baik. Kemudian mereka sama-sama masuk surga. Terus alhamdulillah kita dulu saling peduli, kita saling menasihati, akibatnya kita sama-sama masuk surga. Kalau tahu dulu pernah ada kesalahan, alah kecil, yang penting kita sekarang sudah menikmati surga gitu ya. Jadi rasa saling mencintai yang sebenarnya tidak mungkin bisa dibangun dengan pemberian uang, yang uang itu adalah faktor eksternal. Jadi rasa cinta itu adanya di hati, tidak bisa dibangkitkan dengan faktor luar. Di hati itu di dalam, tidak bisa dengan faktor luar. Faktor luar itu apa? Kebanyakan orang itu menggunakan uang. Allah menyebutkan wa'allafa baina qulubihim. Allah lah yang membuat hati bisa bertaut. Ya, kalau kamu mengikuti keimanan yang benar, hati-hatimu akan bertaut. Nah,
Terus Allah menyebutkan semacam tantangan. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Kalaupun engkau menggunakan harta seluruh dunia, kamu kumpulkan yang misalnya kamu mampu menguasai harta seluruh dunia, kamu ingin merukunkan dua orang, nggak bisa. Ma'allafta baina qulubihim, kamu tidak akan bisa. Karena apa? Mekanisme yang bukan itu. Walakinnallaha allafa bainahum, tapi Allah lah yang membuat hati mereka bertaut. Innahu azizun hakim. Allah itu maha bijak, maha perkasa dan maha bijaksana. Ya, jadi cinta itu adanya di dalam, maka kalau mau membangun harus dengan internal motivation, tidak dengan cara external motivation. External motivation itu umumnya orang menggunakan harta, menggunakan iming-iming duit. Nah, duit itu bisa secara langsung, bisa dengan tidak langsung. Misalnya dengan dikasih jabatan. Orang tidak mempunyai kemampuan teknis, nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba kasih jabatan yang dia tidak tahu apa-apa. Itu membuat diharapkan nanti dia tunduk nurut gitu. Tapi nurutnya lahiriah, batinnya belum tentu. Ya. Jadi kita saksikan orang yang nggak pernah belajar, tiba-tiba jadi komisaris suatu perusahaan yang operasionalnya itu memerlukan keilmuan yang tinggi. Bagaimana dia bisa memberikan saran atau bisa mengawasi kalau ada kesalahan, ada penyimpangan? Nggak bisa gitu. Yang bisa menganalisa harus yang punya ilmu. Tapi itu tujuannya untuk melunakkan hati atau sebenarnya untuk menjinakkan, ya. Bukan untuk melunakkan, tapi untuk menjinakkan. Maka ringkasannya yang kita bahas pagi ini adalah saling mencintai karena Allah adalah bagian dari kenikmatan iman. Cinta didasari satu tujuan, yaitu mencari ridho Allah. Tanda cinta itu indikasinya adalah saling ramah, saling mendukung, saling melindungi, dan saling mendoakan. Cinta yang dibangun karena Allah akan berlanjut sampai di akhirat, yaitu di surga. Harta tidak bisa mentautkan hati. Semoga Allah menumbuhkan di hati kita rasa cinta kepada sesama muslim semata-mata hanya dalam rangka mencari ridha Allah. Amin.